Halo Lokals, ini sebuah alasan kenapa kamu jangan terlalu berharap hidup dari diskonan di kala krisis seperti ini. Untuk pengusaha juga mesti tahu ide diskon yang panjang dan lama mungkin juga nggak baik cuma untuk perusahaan kamu, tapi juga untuk Indonesia secara keseluruhan. Sudah ini ya. Oke, dari awal dulu ya, kita bicara mengenai local brandnya dulu. Karena mungkin bagian belum punya atau belum start local brandnya, mungkin belum benar-benar mengerti gimana sih struktur si perusahaan si local brand ini sendiri. Oke, ini adalah brand-brand lokal yang kita sekarang sedang lihat nih. Ada banyak brand lokal, ini saya cuma ngambil contoh-contoh aja. Ini adalah perusahaan-perusahaan yang sangat kuat di web commerce-nya. Ada Tors juga di sana dan teman-teman yang lain. Eh, Mereka ini sebenarnya struktur supply chain-nya itu mirip sama perusahaan-perusahaan atau brand-brand besar seperti Nike, Reebok, whatever, yang besar-besar itu. Jadi mereka ini sebenarnya punya struktur perusahaan yang sangat lean. Dia nggak menjadikan satu di bawah satu bendera semua sistemnya. Enggak, jadi kalau kita ngomongin supply chain dari ujung ke ujung, dari supply bahan bakunya, lalu kemudian assembling, lalu penjualan, apa segala macam, mereka ini nggak dalam satu perusahaan gitu. Mereka ini melempar kepada ekosistem di sekelilingnya. Gitu. That's why kenapa kualitasnya jadi bagus. Karena mereka menggunakan kekuatan ekosistemnya. Misalnya Nike, kalau kamu pikir, emang Nike punya pabrik sendiri? Nggak ada, Nike nggak punya pabrik sendiri lah. Dia punya pabrik di seluruh Indonesia yang bukan punya dia sebenarnya. Dia bekerja sama dengan pabrik-pabrik tersebut. Nike bahkan bekerja sama dengan distributor-distributor seluruh dunia. Beda-beda tuh distribusi setiap negara atau setiap daerahnya. Kenapa begitu? Karena Nike sadari bahwa yang jago jualan di setiap daerah mungkin adalah orang-orang daerah-daerah tersebut. Bukan Nike yang ada di Amerikanya. Itu yang membuat kenapa dia jadi kuat. Dan ini yang sebenarnya model yang digunakan juga oleh brand lokal Indonesia yang sekarang udah mulai pada gede. Belum segede Nike, tapi soon mungkin akan segede Nike. Cuman sekarang kita ada tantangan kan, which is si Corona ini. Oke, kembali ke masalah tadi, kenapa diskon ini jadi bukan sebuah ide yang terlalu bagus. Kita lihat ke sini ya, kembali ke strukturnya. Ini brand lokal, lalu dia kan beli bahan. Dia membayarkan sesuatu kepada pabrik bahan baku, right? Dia melakukan pembelian ke sana, di mana bahan bakunya nanti kemudian di assembling. Misalnya di pabrik garment, pabrik sepatu, pabrik jaket, pabrik mebel gitu ya. Mereka juga membayar kepada pabrik-pabrik yang assembling ini. Betul? Ketika barangnya jadi, mereka bahkan bisa jadi ini sudah cukup banyak juga yang pakai gudang punya pihak ketiga, bukan punya gudangnya mereka sendiri. Itu tidak di bawah satu perusahaan, enggak, itu perusahaan-perusahaan yang berbeda, bekerja sama. Makanya beberapa local brand delivery-nya tuh masih sangat bagus kepada kamu-kamu sekarang di kala krisis seperti ini. Kenapa? Karena mereka distribusi barangnya bukan lewat gudang mereka. Mereka lewat gudang pihak ketiga yang sekarang mungkin juga sedang mengantarkan obat, makanan, apa aja, segala macam lah. Jadi gudang-gudang ini nggak tutup. Kenapa? Karena nganterin obat juga, nganterin makanan juga, makanin bahan pokok juga gitu. Oke, mungkin bagi local brand yang masih pakai gudang sendiri akan lebih capek saat ini. Kenapa? Karena mungkin kalau disuruh berhenti operasi, perdagangan online-nya harus berhenti juga karena gudangnya harus tutup. Oke, sampai situ follow ya. Oke, kita ngobrolin. Nah, apa yang terjadi sekarang? Ini yang terjadi sekarang ketika barang harus dikirimkan ke konsumen, dia kan harus jualan lewat titik-titik mana? Mereka punya titik-titik offline misalnya. Terus punya toko-toko offline. Yang sayangnya sekali ini garisnya udah garis titik-titik saudara-saudara. Apa itu garis titik-titik? Well, sudah sejak PSBB sebenarnya penjualan turun jauh kan di offline. Yang di rumah makan, yang punya rumah makan, yang punya kafe pasti ngerasa sama. Arrival-nya sangat rendah sehingga pemasukannya sangat rendah. Itu masalah yang dihadapi sama brand-brand sekarang. Yang terjadi adalah teman-teman yang jaga di toko gitu, shopkeeper juga kasihan. Kenapa? Mereka juga tidak bisa mengejar targetnya dia. Beberapa perusahaan bukan cuma strip-strip, ini udah putus nih. Udah putus nih, nggak ada penjualan sama sekali di sini, nggak ada penghasilan untuk mereka. Apa yang terjadi kalau seperti ini? Tergantung perusahaannya. Saat ini di Tors kita masih memutuskan siapapun teman-teman kita masih bayar. Walaupun tokonya udah bukan strip-strip lagi, bahkan udah putus.
yang sedang terjadi sekarang. Wow, ngeri amat. Ngeri, tapi itu resikonya perusahaan kita. Kita lagi mikir setengah mati, dan untungnya brand lokal Indonesia sekarang ini ketika dari gudang mau ngirimin kemana, ternyata mereka tidak ngirimin ke toko-toko offline. Kita juga punya toko-toko online. Toko-toko online ini masih cukup baik. Beberapa ada kan, bahkan ada yang naik loh. Bahkan ada yang naik. Ya, kita jual di web store kita. Kalau Tors kan di tors.id itu, teman-teman mungkin udah pernah beli ke sana. Itu masih jalan. Pengiriman masih baik-baik aja. Kita juga punya di Shopee, Tokopedia, Bukalapak. Ini masih baik. Kalau ini masih baik, oke. Walaupun paru-paru dua nih, online sama offline nih, offline sama online, sekarang relatif paru-paru udah tinggal satu. Udah tinggal yang online. Tapi kita masih punya pemasukan. Alhamdulillah. Gitu. Masih bisa punya pemasukan. Dan kita masih bisa membayar kepada customer service kita misalnya gitu. Itu uang yang ya ininya garisnya masih garis tebal. Kenapa? Full gaji gitu. Full gaji kita bayar pada teman-teman. Dan ini juga berarti bukan hanya customer service, kepada semua orang QC, QA, kepada desainer, kepada semua lah ya. Semua orang keuangan kita masih bisa berusaha membayar walaupun dengan setengah paru-paru tadi. Itu yang terjadi. Dan kita punya kewajiban memastikan bahwa ini terus berjalan. Jangan sampai putus. Kenapa? Kenapa nggak sampai putus? Kita harus memastikan ini muter terus uangnya. Kenapa? Karena kalau kita berhenti, gudang fulfillment juga nggak akan kehabisan barang untuk ngirimin. Betul kan? Dia nggak akan bisa bayar pekerja gudangnya dia. Right? Kalau kita berhenti, gudang fulfillment mungkin juga terganggu. Pabrik garment juga nanti terganggu. Dia nggak bisa bayar. Pabrik garment nggak bisa bayar kepada pekerja garmentnya. Pabrik bahan baku nanti juga nggak bisa bayar kepada pabriknya. Right? Pekerja pabriknya nggak akan bisa dibayar nanti. Itu yang masalah. Kenapa bermasalah? Karena pekerja pabrik ini juga bagian dari sistem ekonomi yang memutarkan uang. Dia dibayar sama pabriknya dia, kemudian dia bayarkan juga untuk membeli kebutuhan lain di minimarket. Beli minuman, beli makanan, beli segala macam di sini kan. Oke? Walaupun memelan semua ekonomi, tapi nggak boleh berhenti dan nggak boleh putus. Ini rantai nggak boleh putus. Begitu rantai putus, sama kayak mobil atau motor lah, motor yang masih pakai rantai itu ya, kalau kamu lihat. Kalau rantainya putus, motornya berhenti beneran kan? Right? Rantai ekonomi, rantai supply, nggak boleh putus. Yang terjadi adalah sekarang memelan, jadi pelan masih boleh. Kita semua slowing down, tapi jangan sampai rantainya putus, oke? Karena pekerja pabrik tadi harus beli ke minimarket, belanja juga di sini. Lalu pekerja garment juga kan mungkin akan ke warung tradisional. Dari mana? Dari gajinya dia belikan ke warung tradisional, right? Pekerja gudang juga akan belanja mungkin ke rumah makan, warung Tegal gitu kan. Jadi pelan tapi jangan putus. Jangan sampai ini putus. Customer service juga misalnya butuh uang, harus beli ke apotek. Dan orang di apotek ini kalau pendapatannya tetap bagus, gajinya tetap bagus. Kita kan sekarang pertahankan tuh gaji. Yang paling penting pertahankan gaji. Kenapa? Karena pekerja apotek ini harus membayar pekerja apotek kan. Betul. Ini mesti diamankan teman-teman yang lucu-lucu ini kalau di foto ini. Lalu rumah makan kan harus bayar pelayan rumah makannya, betul kan? Agar dia punya pendapatan juga. Warung tradisional, penjaga warungnya harus makan juga. Gajinya harus full juga. Kita harus pertahankan gajinya pada full nih. Minimarket, pegawai minimarketnya juga harus full. Why? Karena nanti mereka juga akan belanja lagi kan. Di antaranya belanja ke local brand. Apalagi sekarang mau musim Lebaran. Musim Lebaran. Sementara, wah ekonomi lagi seperti ini. Gak apa-apa ekonomi lagi agak begini. Slow down. Dari gigi 4 kita turun ke gigi 3, turun ke gigi 2. Tapi jangan berhenti. Nih, ini yang mulai jadi masalah ketika kita ngomongin diskon. Right? Semua nih pekerja pabrik beli ke sini. Pabrik ke pekerja berusaha membayar full kan. Kita lagi berusaha bayar full ke semua. Haknya itu full. Semua full. Tapi ada kebiasaan buruk. Lagi seperti ini, pembeli suka pengennya diskon. Bermasalah men kalau pengennya diskon. Kenapa? Kita bahas sudah. Ini ya. Oke, kita lanjut ya. Tadi kita udah ngobrolin kenapa kita harus mempertahankan rantai ini untuk tidak putus. Jadi kan jelas ya tadi ya, dari local brand misalnya ini
bahwa ini kan uang itu mengalir terus ke pabrik-pabrik, pabrik bahan baku, garment, gudang fulfillment, dengan pembayaran kalau diusahakan, kalau bisa kan full. Lebih pelan mungkin iya, tapi kenyataannya kita harus usahakan tetap jalan. Dan kalau bisa tetap full. Kenapa? Karena pekerja pabrik juga kan harus digaji full. Bener nggak? Dari pabrik bahan bakunya ke pekerja pabriknya harus full. Dari pabrik garment ke pekerja garmentnya harus full. Dari gudang fulfillment kepada pekerja gudangnya harus full. Bener kan? Kenapa juga harus full? Ya karena tadi ini juga. Karena dia ketika belanja dari si pekerja pabrik ini belanja ke minimarket kan makanan nggak jadi lebih murah. Bener nggak? Walaupun lagi krisis. Ya walaupun lagi krisis kan kenyataannya adalah harga beras masih sama, harga mie masih sama, popok anaknya itu kebutuhannya masih sama, susu anaknya juga tidak lebih murah gitu. Sama, pekerja garment yang harus beli ke warung pun sama, tidak jadi lebih murah. Pekerja gudang yang harus ke rumah makan atau CS-nya kita yang harus beli obat ke apotik, itu kan obatnya tidak lebih murah, right? Betul. Kenapa juga? Ya karena pekerja apotek ini nggak bisa memurahkan. Kenapa? Karena dia juga harus bayar gaji yang full juga ke pekerja apotek, right? Ini dia juga rumah makan juga harus bayar gaji full kepada pelayan rumah makan. Warung tradisional juga sama. Seperti itu, harus bayar full juga untuk penjaga warungnya atau ke pegawai minimarketnya, right? Nah, yang jadi masalah adalah ketika kita selanjutnya ngobrolin yang ini masih kebutuhan primer, right? Lalu kita harus menyadari bahwa di Indonesia pun banyak perusahaan yang tidak bekerja di industri yang primer, mungkin sekunder, mungkin tersier. Right. Tersier seperti liburan. Wah, udah terpukul banget kan karena berhenti sama sekali gitu. Karena kita baru udah nggak berani aja sekarang sih, nggak berani liburan gitu. Udah banyak yang terpukul, yang tersier. Nah, sekunder seperti sandang itu sebenarnya nggak perlu mati, masih jalan. Buktinya apa? Buktinya penjualannya terus masih jalan kan. Tapi permasalahannya di mindset nih kita nih. Mindset kita suka selalu berpikir bahwa kesempatan kalau kayak gini, beli produk-produk tersier di diskon. Kan boleh lah gue minta diskon dalam keadaan seperti ini. Wow, ini di Eropa udah jadi gerakan nih. Bahwa jangan minta diskon pada saat seperti ini. Kenapa? Ini gue jelasin. Jadi, semua full tadi ya. Tadi nih. Ini pembayaran semua full sampai tadi nih, sampai ke si mbak pegawai minimarket, penjaga warung, pelayan rumah makan, pekerja apotek, semua nih ini masih full. Problemnya adalah si pegawai minimarket punya mindset di kepala, wah kesempatannya lebaran ini gue mau cari diskon, kesempatan nih gue mau lagi krisis cari diskon. Wow, ini hati-hati. Kenapa? Oke. Ini kan biasanya kalau dari pekerja minimarket nih, dia ingin belanja misalnya ke sini kepada local brand, beli sandang, which is sebenarnya kan dia bukan primer, sekunder kebutuhannya. Tapi dia tetap butuh, right? Tapi dia ingin diskon. Ketika diskon, yang terjadi adalah brand-brand ini mereka tidak akan mendapatkan margin yang cukup, bisa jadi, right? Iyalah, harusnya marginnya misalnya 10.000 perak, karena diskon dia harus terima dengan margin cuma 4.000 perak. Lalu biasanya diskonnya 20.000, dia harus terima dengan margin cuma 9.000. Misalnya seperti itu. Kalau digambarkan, kalau terjadi pembelian-pembelian seperti ini, yang terjadi, ini jadi putus-putus, right? Apa yang terjadi ketika putus-putus? Ketika teman-teman nih di sini mengharapkan membeli ke industri-industri yang sekunder dengan harga yang lebih murah, karena kesempatan nih, curi-curi nih, kesempatan. Dan brandnya juga beraninya, brand beraninya, wah lagi krisis, gue butuh duit, wah diskon gede-gedean dan diskonnya panjang lagi. Gue nggak nyalahin kalau ada diskon, ada diskon, harus, karena kita juga harus menjaga cash flow kita kan, harus menjaga cash flow kita. Ya, itu bisa dilakukan untuk menjaga cash flow. Tapi kalau terlalu panjang dan terlalu besar, yang terjadi adalah kamu punya cash, tapi kamu tidak punya margin. Tanpa margin perusahaan nggak bisa jalan. Tanpa margin, kalau pembelian nih garisnya putus-putus seperti ini nih, garisnya putus-putus masuk ke sini, di sini ini adalah perusahaan-perusahaan yang kemudian akan tidak sehat. Ini tidak akan sehat nih lama-lama nih. Kenapa? Tadi punya cash nggak punya margin, nanti suatu saat nggak bisa produksi lagi, nggak cukup. Atau lebih parahnya lagi adalah
dia mulai tidak bisa bayar penuh kemana-mana. Nih, dia mulai tidak bisa bayar penuh. Ke pabrik garment jadi garis-garis tipis-tipis juga nih. Garis putus-putus maksud gue. Pabrik garment nanti karena pembayarannya dari brandnya juga nggak full, mereka pabrik-pabrik juga kemungkinan akan tertekan. Putus-putus juga. Kalau mereka putus-putus, nggak full pendapatannya, pekerja pabrik akan ikut dibayar putus-putus juga. Sehingga tidak bisa membeli cukup ke minimarket untuk kebutuhan yang pentingnya. Nggak bisa beli makanan yang cukup juga di warungnya, di rumah makannya. Sehingga mengakibatkan rumah makan juga, kemudian nih misalnya warung tradisional, rumah makan, juga kemudian mulai membayar lebih sedikit kepada pelayan rumah makan, penjaga warung, pegawai minimarket. Sehingga menghasilkan rantai ekonomi yang putus-putus. Dan kalau sudah begini, yang seperti ini nih tadi ketika saya bilang, wah, Tors masih mengusahakan misalnya membayar pegawai yang tidak bekerja untuk dibayar sama Tors tetap. Walaupun tokonya tutup gitu ya. Ini udah nggak bisa nih. Ini bisa pindah jadi putus-putus. Atau worse, ini putus beneran. Krisisnya makin panjang, ini bukan garis putus-putus, tapi udah putus. Kalau udah putus kayak gini gimana? Kalau udah putus kayak gini, negara yang harus turun tangan. Tapi negara garisnya putus-putus. Negara bisa bantu yang seperti ini, tapi kan kecil. Jawa Barat cuma ngasih 500.000, nasional cuma kasih 400.000, pendapatannya di bawah 1 juta tuh kan. Kalau seperti itu. Dan ini yang lebih ngeri lagi adalah kalau seperti ini bahkan ini pun akan jadi putus-putus juga karena pendapatan nasional turun. Right? Sebentar. Pendapatan nasional turun, di sini pun sudah tidak akan bagus lagi. Kita akan melihat Indonesia sebagai sebuah sistem dengan garis putus-putus, tidak cukup. Gitu loh. Ngeri ya? Kalau seperti ini. Ini lebih ngeri lagi kalau seandainya ini kemudian bangkrut misalnya. Kalau ini bangkrut, garisnya putus, das ke sini putus, ini mulai bermasalah. Mungkin ada yang masih bisa, pabrik bahan masih bisa hidup, tapi mungkin ini tuh putus. Atau yang ininya putus gitu ya. Salah satunya mungkin jadi putus. Kalau ini putus, garis ke sini, dia putus juga. Wah, ngeri. Apa yang bisa kita lakukan? Jangan sampai ini putus-putus kayak gini. Ini yang ditakutkan, ini krisis yang parah kalau seperti ini. Krisis kita sekarang di 1-2 bulan ini tuh krisis yang masih berjalan. Ekonominya masih bagus kok. Coba kita lihat ke sini ya. Gua akan perlihatkan ini nih. Kan masyarakat kita tuh sebenarnya terbagi-bagi seperti ini ya. Oke. Ada social economic statusnya tuh yang ada upper class, middle class, atau lower class. A, B, atau C. Ini hitungan Indonesia. Ini gue dapat data yang 2 tahun yang lalu. Mudah-mudahan masih update datanya gitu ya. Yang lower class itu dianggap lower class di Indonesia itu kalau di bawah 1 juta pendapatannya. 14% penduduk kita masih di bawah 1 juta. Itu 40 juta di bawah bro. Ini tuh. Lalu ada middle class. Middle class itu ada yang lower middle, ada yang mid middle, ada yang upper middle. 1,1 sampai 2 penghasilannya itu lower middle class disebutnya. Lalu mid middle itu 2 sampai 3 juta. Lalu upper middle class itu 3, sampai 5. Jadi yang namanya buruh pun sebenarnya udah upper middle class kalau berada di buruh di kota-kota besar. Udah harus bersyukur tuh sebenarnya tuh. Yang di kota-kota kecil mungkin pada di sini atau bahkan di sini. Yang kota-kota lebih kecil gitu ya. Itu makanya banyak yang pengen pindah ke kota itu seperti itu sebenarnya alasannya. Nah, kita lihat seperti ini. Lalu kita punya tadi dari upper middle ada emerging affluent 5 sampai 8 juta per bulan. Lalu ada juga affluent 8 sampai 30 juta atau orang-orang di atas 30 juta penghasilannya, high net worth people nih. Ini bentuknya agak seperti ini gitu ya.
Sebenarnya kalau mau jujur Indonesia sekarang bentuknya bukan piramid, bentuknya agak kayak apa disebutnya? Kubah masjid. Kubah masjid. Ya lihat kan? Gemuknya kan di tengah nih. Ini jumlah penduduknya persentasenya 37, 21, 16%. Ini middle class-nya tuh gemuk. Jadi bentuknya bukan piramid lagi seperti itu. Sebenarnya ini bentuknya gini nih. Nah, kayak kubah masjid gitu. Bentuknya seperti itu. Indonesia itu adalah negara yang kaya akan middle class. Middle class-nya tuh banyak jumlahnya. Gitu. Apa hubungannya ini sama tadi yang di atas tadi itu? Sama tadi masalah jangan sampai putus. Ini tetap harus jalan. Spending jangan minta diskon. Karena gini teman-teman. Kita ngelihat di sini, ada 26% penduduk Indonesia atau 72 juta jiwa penduduk Indonesia. 72 juta. Itu sebenarnya di upper middle class, emerging affluent, affluent sampai high net people. 26%. Ini orang-orang sebagian masih punya tabungan. Right? Masih punya tabungan orang-orang ini. Kalau kita menargetkan iklan-iklan kita, menargetkan pembeliannya kepada orang-orang ini, mereka masih bisa membeli produk-produk kita walaupun dalam keadaan krisis seperti ini. Mereka masih pada kerja kok. Kan pabriknya belum tutup. Ini harus dilakukan sebelum pabrik-pabriknya atau kantor-kantornya pada tutup. Pada spending. Spending tetap. Jangan mengharapkan diskon, terutama yang ini. Yang ini terutama jangan minta diskon. Di kepalanya jangan minta diskon nih. Sebagai konsumen di sini. Gua mungkin konsumen di sebelah sini nih. Sehingga di sini gua harus ya udah ridho. Jangan minta diskon lah, gue mah beli aja. Kenapa? Kalau gue beli membantu ekonomi nasional. Tadi, karena yang di sini, ini yang agak lebih berat. Kalau ini mau diskon masih masuk akal. Right? Penghasilannya kecil, minta diskon. Tapi teman-teman yang ada di sini, lalu brand-brand juga jangan mikir ngediskon wae. Karena kalau ngediskon terus, sebenarnya Anda berpikirnya melayani kebutuhan yang ini, tapi keinginan yang ini, bukan kebutuhan yang ini. Ini cuma keinginan doang diskon tuh. Kalau di sini mungkin kebutuhan. Di sini lain cerita. Kalau di sini, nah yang bawah ini kan kita punya Garuda. Biarlah Garuda yang ke sini gitu. Right? Nah, tapi jangan perberat tugasnya Garuda untuk membantu yang atasnya. Yang bawahnya sih dibantuin tuh sama Garuda tuh sama negara ini. Yang di sini nih pikirkan dengan sangat baik. Satu, untuk konsumennya. Jangan punya mindset lu punya duit tapi pengennya diskon di saat krisis. Lu ngebahayain negara lu sendiri. Dan bagi yang punya brand, coba berpikirlah bahwa kamu bisa kok jualan, dapat cash, tapi tidak selalu mendiskon ke semua segmen. Tidak perlu juga terlalu besar sepanjang sampai akhir tahun misalnya gitu. Membahayakan perusahaan kamu sendiri, membahayakan Indonesia gitu bro. Oke, gitu aja. Just sharing my thought, mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan membuat lebih banyak keberanian untuk teman-teman yang punya brand, mudah-mudahan menyadarkan konsumen kita juga, which is ini udah dilakukan di Eropa loh. Mereka sudah mulai menyadarkan konsumen untuk tetap spending terutama di segmen yang tadi itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.